Hello everybody, how are you? Are you alright? Are you fine? I hope so. Oke anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru. Teks terakhir yang harus kalian pelajari, maksudnya teks essay terakhir yang harus kalian kuasai selama belajar bahasa Inggris di SMP. Namanya teks report text. Oke. Sebenarnya teks report ini ada kemiripan dengan teks yang pernah kalian pelajari, yaitu teks deskriptif atau deskriptif teks. Kalian telah mempelajari teks deskriptif ini ketika kalian kelas 7. Kemudian kelas 8 juga ada teks deskriptif. Oke, nanti akan kita bahas bedanya. Nah, sekarang kenapa kita perlu mempelajari teks report? Apa tujuan kita mempelajari teks report? Oke, diharapkan nanti setelah kalian mengikuti pelajaran ini, kalian dapat menyebutkan fungsi sosial dari teks report, kemudian struktur teksnya seperti apa, juga unsur kebahasaan dari teks report itu seperti apa. Oke, kembali ke tadi yang saya bilang, teks report ini ada kemiripan dengan teks deskriptif. Mari kita bahas sekilas saja. Oke, ini saya beri judul report text versus descriptive text. Maksudnya kita akan bahas persamaan dan perbedaannya. Untuk itu, perhatikan kedua teks berikut. Oke, ini ada dua teks. Yang sebelah kiri berjudul winter, yang sebelah kanan berjudul dogs. Kita bahas secara cepat saja. Winter. Winter is the name of John's pet. It is a black male dog. Winter adalah nama binatang kesayangannya John. Dia seekor anjing jantan hitam. Winter is very smart and funny. Winter sangat cerdas, pintar, and funny, lucu. It only eats special pet food. Dia hanya makan makanan khusus untuk binatang. It likes to play with John, its master. Dia suka bermain dengan John, tuannya. Nah, sampai di sini kalau kita perhatikan kalimat-kalimat yang sudah saya bacakan tadi itu menjelaskan seperti apa winter itu, siapa winter itu. Ya. Dengan kata lain, teks ini mendeskripsikan winter, anjingnya John. Kemudian perhatikan yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada bacaan, ada teks berjudul dogs. Dogs are relatives of wolves. Dogs itu saudara dari serigala. Domestic dogs vary widely in appearance, particularly in size. Anjing domestik itu adalah anjing-anjing yang biasa dipelihara orang. Vary itu berbeda, maksudnya ya sangat berbeda dalam penampilannya, dalam tampilan fisiknya. Particularly in size, khususnya pada ukurannya. Jadi kalau kita perhatikan anjing-anjing yang dipelihara orang itu, ukurannya beda-beda. Ada kecil, kadang ada yang sedang, kadang ada yang besar. Ya, anjing-anjing yang dipelihara disebut domestic dog. Dari beberapa kalimat, ya. Kalau winter tadi mendeskripsikan anjing yang bernama winter. Kemudian kalau dogs ini mendeskripsikan
dogs pada umumnya. Jadi teks dogs ini menjelaskan anjing secara umum. Deskripsinya berlaku untuk anjing secara umum. Nah, inilah yang disebut teks report. Yang satunya, yang berjudul Winter, disebut teks deskriptif. Jadi sekali lagi, kesamaannya baik deskriptif text maupun report itu sama-sama mendeskripsikan sesuatu. Perbedaannya, kalau deskriptif teks yang dideskripsikan itu spesifik, khusus atau tertentu. Ya. Kalau teks report ya, yang dideskripsikan itu berlaku atau deskripsinya berlaku untuk umum. Jadi deskripsi itu mewakili, kalau tadi anjing ya, anjing yang dibahas itu mewakili semua anjing yang ada. Oke, lagi. Perhatikan berikut. Ini ada dua teks lagi, yang satu berjudul Merapi, yang satunya berjudul Volcanoes. Merapi is an active stratovolcano located on the border between Central Java and Yogyakarta, Indonesia. It is the most active volcano in Indonesia and has erupted regularly since 1548. Dah, sampai di situ, perhatikan. Kalimat-kalimat yang saya baca tadi menjelaskan siapa? Gunung berapi yang bernama Merapi. Ya toh? Oke. Sekarang kalau yang sebelah kanan, volcanoes. Apa itu volcano? Gunung berapi tadi sudah disebut. Oke. A volcano is a landform, usually a mountain, where molten rock erupts through the surface of the plant. Dah, jadi volcano adalah gunung berapi. Gunung berapi yang mana? Gunung berapi secara umum. Is a landform, ya adalah daratan, usually a mountain, biasanya gunung. Apa ada, Pak? Volcano yang tidak berupa gunung ada. Jadi kalau tadi Merapi, teks Merapi itu hanya menjelaskan satu objek, satu benda, yaitu gunung berapi yang bernama Merapi. Kalau volcanoes ini, dia menjelaskan gunung berapi secara umum. Oh, gunung berapi itu seperti ini. Oke, nanti kita akan masuk ke pembahasan teks khusus report. Saya kira untuk membedakan deskriptif dan report, kalian sudah bisa ya. Oke, kita simpulkan saja, biar nanti tidak rancu terus. Sebab selama ini ketika ada soal, itu menanyakan tujuan teks atau fungsi sosial teks, banyak siswa yang kesulitan membedakan teks itu deskriptif atau report. Maka ini saya tekankan sejak awal. Sebagai kesimpulan awal dalam pembelajaran teks report ini, teks report itu teks yang mendeskripsikan, mirip seperti teks deskriptif. Hanya pada deskriptif yang dideskripsikan itu tertentu atau khusus. Kalau pada report yang dideskripsikan itu mewakili banyak atau umum. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya. Oke, nanti kita akan bahas selanjutnya contoh teks report yang ada di buku siswa yang kalian pegang. Oke, tadi kita barusan membahas
perbedaan dan kemiripan teks deskriptif dengan teks report. Sekarang kita fokus ke teks report. Perhatikan. Ini ada pertanyaan. What is the purpose or social function of report text? Apa tujuan atau fungsi sosial teks report? Orang membuat teks, menulis teks selalu memiliki maksud tertentu atau tujuan tertentu. Kalau teks report itu ditulis untuk apa? Oke, perhatikan. Tujuan teks report atau tujuan penulisan teks report itu adalah to give information about general characteristics of general things. Untuk memberikan informasi tentang ciri-ciri umum dari benda yang bersifat umum. Okay? It differs from descriptive text. Ini berbeda dari teks deskriptif, which describes a specific thing, yang mendeskripsikan benda atau hal yang spesifik, khusus atau tertentu. Jadi tujuannya adalah untuk memberi informasi tentang ciri-ciri umum dari suatu benda. Benda itu sekali lagi bisa manusia, tumbuhan, bisa gejala alam atau fenomena alam, atau bisa lainnya. Oke. Secara umum. Selanjutnya, what are the characteristics of report text? Apa ciri-ciri teks report? Jadi diharapkan kalian kalau menemukan sebuah teks itu langsung bisa menebak, oh ini teks report, oh ini deskriptif, oh ini naratif. Maksudnya kalian harus seperti itu mestinya. Oke, sekarang ciri-ciri dari teks report itu apa biar kalian nanti mudah dalam mengidentifikasi. Ya, ciri-ciri suatu teks ini teoritis sekali, saya tidak akan bahas lama-lama karena tidak akan pernah ditanyakan dalam ulangan ataupun tes ataupun ujian ciri-ciri dari suatu teks ini. Oke, yang pertama generalized participants, a whole class of things. Maksudnya tadi yang dibahas adalah mewakili banyak. Ya. Jadi deskripsinya itu berlaku untuk semua. Kalau anjing tadi ya untuk semua anjing. Oke. Kemudian menggunakan descriptive language, factual and precise. Factual itu faktual, faktual itu apa adanya. Precise itu persis, maksudnya tidak mengada-ada. Jadi text report tidak boleh mengada-ada. Text report harus menggambarkan sesuatu dengan apa adanya, sesuai fakta. Ya, sesuai fakta yang dimaksud adalah, ya, sekali lagi sesuai fakta yang dimaksud adalah what they look like. Seperti apa penampakannya, penampilannya, warnanya, shape-nya, shape itu bentuk, size, ukuran, etc. dan sebagainya. Kemudian what they have, dia itu punya apa. Kalau makhluk hidup bisa disebutkan body parts-nya. Apa body parts? Part itu bagian, body itu tubuh, bagian-bagian tubuhnya dideskripsikan seperti apa, komponen-komponennya dan sebagainya. What they do, apa yang mereka lakukan. Dia punya habits, bagaimana? Habits itu apa? Kebiasaan. Behavior, tingkah laku, kelakuan. Function, fungsi. Uses, kegunaan, etc. dan sebagainya. Kemudian text report sering menggunakan ungkapan defining, mendefinisi, classifying, mengklasifikasi atau mengelompokkan, comparing, membandingkan, contrasting, mengkontraskan, mempertentangkan. Ya, defining itu bisa jadi menggunakan kata-kata are called, disebut, belong to, termasuk, can be classified as, ya, dapat diklasifikasikan sebagai, are similar to, similar itu sama, ya, sama dengan, dan sebagainya.
Text report menggunakan juga formal and objective language, menggunakan bahasa yang formal dan objektif. Personal pronoun, kata ganti saya, kami atau kita, dan the writer's opinion dan pendapat penulis are not generally appropriate. Tidak pas, tidak tepat digunakan. Jadi dalam text report tidak ada atau tidak boleh ada pendapatnya penulis. Jadi text report itu hanya mendeskripsikan benda apa adanya saja sesuai fakta yang ada. Kemudian sering accompanied by diagrams, photos, and illustration. Ya, sering disertai atau ditemani dengan diagram, foto, dan ilustrasi atau gambar ilustrasi. Berikutnya, how is report text constructed? Bagaimanakah text report disusun atau tersusun? Maksudnya bagian-bagian text report itu seperti apa? Oke, langsung saja kita akan bahas teks yang ada di buku siswa, buku yang ada pada kalian. Ya, ada di halaman 166 kalau tidak salah itu. Ya. Oke, teks ini adalah tentang Pavlos. What is Pavlo in bahasa Indonesia? What is Pavlo? Pavlo. Lihat gambarnya sudah sini. Ya, kerbau. Ini teksnya. Ini saya highlight dengan dua warna berbeda karena text report itu tersusun atau disusun biasanya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama disebut general classification, ya, klasifikasi umum. Ya, bagian pertama ini isinya adalah memberi informasi awal tentang apa yang akan dideskripsikan. Ya. Biasanya definisi, biasanya. Ya. Nah, ini seperti ini. Buffaloes are big, strong, dark-colored mammals with huge horns. Ya. Kerbau adalah mamalia berwarna gelap, strong, kuat, dan big, besar. With huge horns, dengan horns yang huge. Huge itu very big, besar sekali. Apa itu horns? Horn. Kalau orang Jawa bilang sungu. Dalam bahasa Indonesia cula atau tanduk. Oke, tanduk. Jadi mamalia besar, kuat, warnanya gelap dan disertai dengan huge. Tanduk yang huge, besar. Ini sekalian kita bahas, maka dengarkan sebab teks inilah teks pertama yang kita bahas dalam pembelajaran text report dan nanti akan ada tugas yang menanyakan isi teks dari teks yang berjudul Pavlos ini. Saya lanjutkan. Bagian kedua yang saya highlight dengan warna biru muda itu disebut description. Deskripsi. Jadi bagian dua itu lebih merinci dari apa yang sudah disebut di general classification di bagian awal, di bagian atasnya. Oke, saya lanjutkan membahas teksnya. African buffaloes live in herds of several hundreds, usually near water, as they love to wallow in mud. Ya, buffalo Afrika itu hidup atau tinggal in herd secara bergerombol, berkelompok. Jumlah kelompoknya itu several hundreds. Beberapa ratus, maksudnya ratusan. Jadi kerbau Afrika itu biasa hidupnya itu berkelompok besar. Usually near water, jadi berkelompoknya itu biasanya dekat dengan air. S itu sama dengan because, karena they love to, karena mereka suka wallow in mud,
Wallow. What is wallow in bahasa Indonesia? Wallow. Berendam ya, berendam kali ya. Ya. Berendam di mud. What is mud? Mud itu lumpur. African buffaloes ya. African buffaloes have very bad tempers. Buffalo Afrika itu punya temper yang bad. Bad itu lawannya good. Buruk. Ya, memiliki perangai yang buruk. Maksudnya apa? Galak, liar, sulit dijinakkan. So, maka atau oleh karena itu humans have never managed to tame them. Maka manusia atau orang itu tidak pernah menjinakkannya atau berusaha menjinakkan mereka untuk dipelihara. Kemudian paragraf ketiga, water buffaloes. Kalau tadi African buffaloes, paragraf 3 membahas water buffaloes. Kalau diartikan apa adanya, kerbau air. Are found in the wetter areas of Asia. Dijumpai di daerah yang lebih dingin di Asia. Few are found in the wild now. And they are mostly kept as farm animals. Jadi kerbau jenis water buffaloes ini dijumpai di daerah Asia yang lebih wet, wetter itu lebih wet itu basah. Yang lebih basah maksudnya mungkin lebih banyak air di daerah Asia. Few, sebagian atau sedikit dijumpai di the wild, di alam liar sekarang ini. Jadi kerbau ini, jenis water buffaloes ini jarang dijumpai di alam liar. And they are mostly, dan mereka sebagian besar ya, kept ya, are mostly kept, sebagian besar dipelihara as farm animals, sebagai binatang ternak. Water buffaloes have been domesticated for 3,000 years. Telah didomestikasi selama 3.000 tahun. Apa maksudnya domesticated itu? Maksudnya telah dijinakkan untuk dipelihara sebagai binatang peliharaan, karena kerbau jenis ini tidak seliar kerbau Afrika. They are used to pull carts and ploughs. Mereka digunakan untuk menarik cart. Cart itu dokar. Dokar kalau di Pekalongan kita sebut gelinding ya. Juga untuk menarik plough. Plough itu bajak di sawah yang sering kamu lihat di sebelah sekolah kita itu ya. Ada kerbau yang digunakan untuk membajak sawah. But they can be kept for their meat. Tetapi mereka juga dapat dipelihara untuk diambil meat mereka, meat daging, milk, susu, and hides. Only a few survive in the wild in Asia. Hanya sedikit yang sampai sekarang itu masih ada bertahan di alam liar di Asia. Tetapi buffaloes are released to run free. Tapi kerbau-kerbau itu dibebaskan untuk hidup dengan bebas di swamps. Swamps itu di rawa-rawa di Northern Territory, di wilayah Australia Northern, sebelah utara. Oke, ini teks ini sebenarnya panjang, tetapi ini hanya dicuplek. Jadi teks yang berjudul Buffaloes itu membahas tentang buffaloes yang ada, jenis-jenisnya, kemudian habitatnya. Ya. Oke, saya kira untuk pembahasan teks report pada pertemuan pertama sampai di sini. Kemudian silahkan nanti versi tertulis dari
teks Pavlos ini kalian baca berulang-ulang yang ada di buku siswa yang kalian pegang. Oke? Dan jangan lupa nanti kerjakan tugas-tugas saya. Tugas saya taruh di Classroom. Juga linknya akan saya share di grup WA kita. Tetap bersemangat. Ya. Bersemangat. Kalian itu harus bersemangat. Percuma saja guru ini semangat, siswanya ya, siswanya semple itu. Oke? Where there is a will, there is a way. Apa itu? Where there is a will, there is a way. Di mana ada will, kemauan, there is a way, ada jalan. Jadi jangan patah semangat. Jangan ada lagi alasan, Pak, HP saya rusak, saya tidak punya kuota. Kalau ada masalah seperti itu silahkan datang ke sekolah. Sekolah memfasilitasi fasilitas belajar. Tapi dengan catatan kalian harus datang dengan mengikuti protokol kesehatan. Di sekolah sudah disediakan banyak tempat untuk cuci tangan. Ada sabunnya, ada hand sanitizer-nya. Oke? Maka saya harapkan mulai hari ini jangan ada alasan tidak mengikuti pelajaran karena masalah sarana belajar seperti yang saya sebut tadi. HP rusak, tidak ada kuota, dan sebagainya. Silahkan datang ke sekolah. Saya tuh diam-diam menanti, jadi kok muridku ki sing melu pelajaran PJJ hanya sekian persen, yang lainnya pada kemana? Saya tuh menanti-nanti boy ada yang datang ke sekolah, Pak, saya mau ikut pelajaran tapi HP saya rusak, HP saya hilang. Oke, nanti HP-nya dibawa ke sekolah, kita kasih password password wifi-nya, atau kalau kalian tidak punya HP, di sekolah ada banyak laptop yang bisa kalian gunakan. Oke, sekali lagi tetap bersemangat. And goodbye. See you next meeting. Jumpa lagi di pertemuan yang akan datang.